Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Muhammad Fakih Rizky Ramadan. NIM 24020102077. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Investasi dengan tema studi kasus. Studi kasus apakah yang akan kita bahas? Baiklah, tanpa memperpanjang durasi, kita langsung masuk ke materinya. Jadi, soal kasus yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada tiga. Yang pertama, analisis saham, kemudian analisis obligasi, dan yang ketiga, evaluasi portofolio. Di sini saya akan coba menjelaskan pendahuluan kasus pada soal yang A dan yang B. Di sini, sebagai contoh, investor menempatkan dana pada dua aset. Yang pertama di saham, kemudian yang kedua di obligasi. Apakah tujuan untuk menganalisis daripada investor untuk menempatkan dana tersebut? Yang pertama, itu untuk menilai nilai intrinsik pada saham. Kemudian untuk menilai harga wajar pada obligasi dan mengevaluasi kinerja portofolio juga pada obligasi. Kita akan masuk ke bagian perhitungan nilai intrinsik pada saham yang dipakai dengan metode Gordon Model. Pada penjelasan studi kasus poin A, dividen diketahui adalah sebesar Rp2.000. Dividen kita singkat dengan D0. Lalu diketahui data sebagai berikut lagi. Pertumbuhan dividen kita sebut dengan G saja. Pertumbuhan dividen atau G ini itu sebesar 10%. Lalu data tambahan tentang tingkat pengembalian atau kita sebut dengan K itu sebesar 15%. Lalu masuk ke perhitungan menggunakan Gordon Model. D1. D1 ini berarti dividen untuk yang selanjutnya, tahun selanjutnya, begitu ya. Itu rumusnya menggunakan D0 dikali buka kurung 1 ditambah dengan G atau pertumbuhan dividen. Maka didapati D1 adalah sebesar 2000 dikali 1,1 menghasilkan nilai sebesar 2.200 untuk dividen D1 atau untuk tahun selanjutnya. Maka dapat kita simpulkan nilai saham sama dengan D1 dibagi dengan buka kurung K tingkat pengembalian dikurangi dengan G pertumbuhan dividen. Maka didapati nilai saham 2.200 dibagi dengan buka kurung 0,15 dikurang dengan 0,10, hasilnya adalah sebesar Rp44.000. Kita masuk ke studi kasus selanjutnya, yaitu analisis obligasi. Kita mempunyai data sebagai berikut. Pertama, ada nilai nominal. Disebutkan bahwa nilai nominal tersebut sebesar Rp10.000. Kemudian diketahui nilai kupon
itu 12% per tahun dan mempunyai jangka waktu obligasi selama 5 tahun. Dengan bunga pasar diketahui 10%. Kita menghitung nilai besaran dari kupon tahunan. Dapat kita ketahui kupon tahunan itu 12%, dikalikan dengan nilai nominal yaitu 10 juta rupiah, maka didapati harganya adalah 1.200.000 rupiah. Pada harga obligasi ini sendiri, yaitu perhitungan PV kupon ditambah dengan PV nilai nominal. Pertanyaannya, berapakah PV kupon dan PV nilai nominal? Berikut akan kita bahas. Masuk pada perhitungan PV kupon. PV kupon kita tahu tadi nilainya adalah 1.200.000 rupiah dikalikan dengan satu dikurang buka buka kurung satu dibagi buka kurung kembali yaitu satu plus 0,10 tutup kurung pangkat 5 dipangkatkan 5 tutup kurung lalu dibagi dengan 0,1. Setelah kita dapati rumusnya PV kupon, kita butuh juga hitung faktornya. Di sini faktornya menggunakan rumus 1 ditambah dengan 0,1 tutup kurung dipangkatkan 5, maka mendapatkan hasil sama dengan 1,6105. Lalu 1 dibagi dengan 1,6105 hasilnya 0,6209. Maka kita ketahui PV kupon di sini itu adalah sebesar 1.200.000 dikalikan dengan rumus yang tadi, dikalikan dengan 3,7908, maka hasilnya adalah 4.548.960 rupiah. Tadi sudah kita mencari PV kupon, lalu kita perlu mencari PV nominalnya. Berapakah PV nominalnya? Yaitu sebesar 10 juta rupiah dibagi dengan buka kurung 1,1 tutup kurung pangkat 5, maka mendapatkan hasilnya 10 juta rupiah dibagi dengan 1,6105, maka hasilnya akan kita dapati sebesar 6.209.000 rupiah. Maka nilai obligasinya yang akan muncul adalah kita perlu menghitung harga wajar obligasi. Pada slide sebelumnya tadi, harga obligasi itu adalah PV kupon dan PV ditambah dengan PV nominal. PV kupon kita ketahui nilainya adalah sebesar 4.548.960 rupiah ditambah dengan 6.209.000 rupiah. Maka hasilnya adalah 10.757.960 rupiah. Jika kita bulatkan, hasilnya adalah 10.758.000 rupiah. Untuk harga wajar obligasi ini masuk kategori apa ini? Dan jawabannya adalah ya, obligasi ini masuk kategori harga premium. Kenapa? Karena kita ketahui nilai nominal adalah 10 juta, kemudian kita dapati harga wajar obligasi adalah 10.758.000 rupiah, karena kuponnya adalah 12%. Itu lebih besar daripada bunga pasar yang hanya 10%. Maka harga obligasi lebih besar daripada nilai nominalnya.
Selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang ketiga tentang evaluasi portofolio. Kita mempunyai data sebagai berikut, yaitu pertama return portfolio atau kita singkat dengan RP, yaitu sebesar 18%. Kemudian kita punya data yang kedua, risk free rate atau kita singkat RF sebesar 6%. Kemudian kita ada data beta, kita singkat dengan B, itu sebesar 1,2. Kemudian ada standar deviasi atau alpha sebesar 20%. Dan kita mempunyai data return market atau kita singkat dengan RM sebesar 14%. Ini studi kasus yang ketiga ini kita perlu menentukan yang pertama nilai intrinsiknya, kemudian penilaian obligasi, kemudian yang terakhir yaitu hitung indeks Sharpe dan indeks Jensen. Oke, kita langsung masuk ke bagian nilai intrinsik. Di sini ada beberapa langkah perhitungan. Pertama, kita harus beracu kepada obligasi, maksud saya saham tadi ya, yang bagian saham itu kita diketahui datanya dividen terakhir atau DO-nya sebesar Rp2.000 dengan tingkat pertumbuhan dividen atau G 10% dan tingkat pengembalian yang dipersyaratkan atau K yaitu 15%. Kita perlu hitung dividen untuk tahun depan atau DU1-nya. DU1 D0 dikali 1 plus G. D1 mendapatkan hasil 2000 dikali 1,1 yaitu sebesar Rp2.200. Ini seperti jawaban pada studi kasus di saham tadi. Lalu kita hitung menggunakan intrinsik saham Gordon Model. Kita dapati data seperti tadi yaitu sebesar Rp44.000. Ini kita menggunakan perbandingan dengan harga pasar sesuai dengan soal yang di nomor poin 1. Jika harga pasar yang diasumsikan pada soal C ini atau studi kasus yang ketiga ini adalah sebesar 45.000 dengan nilai intrinsik sesuai dengan data soal atau jawaban soal pada nomor 1 tentang saham, maka kesimpulan yang kita dapatkan di sini adalah over value. Jadi nilai intrinsik pada portofolio investor ini adalah over value. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Penilaian obligasi. Tadi sudah dijelaskan obligasi ini masuk kategori yang premium dengan nilai nominal Rp10.000, Rp10 juta dengan kupon 12% per tahun, tingkat bunga pasar 10% dengan jangka waktu 5 tahun. Kenapa ini kita sampaikan kategori premium? Karena tingkat kupon obligasi 12% ini lebih tinggi dibanding tingkat bunga pasar yang hanya 10%. Tentu saja investor ini bersedia membayar lebih mahal karena obligasi memberikan imbal hasil di atas tingkat pasar. Berdasarkan pertimbangan antara tingkat kupon dan tingkat bunga pasar, obligasi tersebut memiliki harga wajar di atas nilai nominal sehingga dikategorikan sebagai obligasi premium atau yang top, obligasi yang bagus. Kita masuk ke studi kasus yang ketiga. Kita mempunyai data yang pertama return portfolio atau RP 18%, kemudian risk free rate sebesar 6%, dan beta B 1,2 serta standar deviasi atau alpha 20%, serta return market atau RM 14%. Apa yang perlu kita hitung di sini sesuai dengan pertanyaan pada soal studi kasus nomor 3? Kita akan menghitung tentang indeks Sharpe dan indeks Jensen. Kita mulai yang pertama tentang indeks Sharpe. Indeks Sharpe itu mempunyai rumus buka kurung RP dikurang dengan RF tutup kurung dibagi dengan alpha. Maka hasilnya adalah 18% dikurang dengan 6% dibagi dengan 20%. Maka didapati nilainya adalah positif 0,6. Masuk ke perhitungan selanjutnya yaitu indeks Jensen. Di sini kita ketahui expected return, yaitu menyerumus sama dengan RF ditambah
beta buka kurung dikali buka kurung RM dikurang RF. Maka diketahui data 6% ditambah 1,2 dikali buka kurung 14% dikurang 6%. Tutup kurung didapati hasil 16,6%. Maka indeks Johnson-nya 18% itu dikurang dengan 15,6. Maka hasilnya adalah positif 2,4%. Kesimpulan kinerja portofolio investor ini. Nilai Sharp itu positif, kemudian nilai Johnson itu alpha positif. Manajer portofolio ini bekerja dengan baik dan mampu mengalahkan pasar. Boleh kita kasih apresiasi untuk investor portofolio ini atau manajer investasi ini. Karena sudah cukup baik dalam hal mempertimbangkan pembelian ataupun investasinya. Baiklah, kita stop share. Sekian penjelasan studi kasus atas ujian akhir semester mata kuliah manajemen investasi. Apabila saya ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.